Kejadian traumatis masa kanak ternyata bisa banget menyebabkan gangguan mental di kemudian hari. Hai guys, saya Dr. Vivi Syarif. This is my channel. Buat yang baru ketemu channel ini, ayo subscribe dulu. Please bantu saya mengembangkan channel untuk edukasi kesehatan mental. Subscribe, like, dan juga share video ini kalau teman-teman merasakan manfaatnya. Oke, jadi saya mau ngebahas tentang adanya kejadian traumatis di masa kanak dan dampaknya di kemudian hari ya saat dewasa ya. Oke, this is interesting. Karena ternyata dalam praktek sehari-hari saya menemukan banyak orang yang ternyata waktu masa kanak itu ada trauma loh. Trauma itu bisa jadi ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kemudian bisa juga penelantaran, pengabaian, dan problem-problem lainnya yang terjadi terus-menerus, ongoing. Gak hanya cuma sekali, gak hanya cuma sehari, gak cuma sebentar, tapi kayak terjadi terus-menerus dalam kehidupan si anak. Dan mungkin dampaknya gak langsung kelihatan waktu kecil, tapi ternyata di kemudian hari tuh sampai ada dampak gangguan mental. Ada satu diagnosis yang kita sebut dengan kompleks PTSD. Mungkin teman-teman semua udah pernah dengar ya tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Sebelum membahas kompleks PTSD, saya bahas dulu apa itu PTSD. PTSD ini merupakan satu gangguan mental di mana seseorang itu mengalami kejadian yang traumatis, yang fatal, yang hampir menyebabkan kehilangan nyawa atau integritas diri. Contohnya, kalau orang yang mengalami PTSD nih, ada kejadian traumatis misalnya dia hampir terbunuh, hampir meninggal karena satu kecelakaan kah, bencana, musibah, peperangan, atau terjadi pemerkosaan. Dan gak hanya dialami oleh dirinya sendiri, tapi juga mungkin dia menyaksikan orang terdekat yang mengalami kejadian tersebut. Jadi kalau dia menyaksikan nih, seseorang mengalami kejadian yang hampir menyebabkan orang tersebut kehilangan nyawa, si saksinya itu bisa mengalami juga PTSD ya. Nah, gejala-gejala PTSD itu apa aja sih? Gejalanya antara lain adalah adanya re-experience. Jadi kayak mengulang kembali gitu, kayak tiba-tiba kayak flashback. Kejadian-kejadian traumanya itu kayak bermunculan gitu. Kelihatan atau dia bisa kayak ada nightmares, ada mimpi buruk. Bisa seperti seakan-akan kejadian lagi nih bencananya atau musibahnya ya. Jadi kalau orang yang mengalami re-experience itu bisa tiba-tiba dia kayak merasa lagi ada musibah lagi muncul. Contohnya orang yang misalnya mengalami musibah bencana tsunami gitu. Ketika ada gemuruh bunyi gitu ya kedengeran, dia merasa kayak ada air yang mau datang gitu. Dan itu bisa sangat membuat seseorang tersebut ketakutan atau nangis atau histeris. Jadi ada re-experiencing, kemudian ada avoidance, menghindar ya, jadi menghindar dari benda-benda, orang, situasi, tempat, hal, apapun deh yang berkaitan dengan kejadian traumatis. Jadi dia nggak mau ngomongin masalah itu, dia nggak mau ke area atau tempat tersebut, dia akan menghindar. Dan kemudian orang tersebut bisa terjadi ada hyperarousal, jadi kayak mudah kaget ya, mudah merinding, mudah terkejut, karena ada kondisi yang mengingatkan dia sama traumanya. Nah itu kalau kita bicara PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder. Ada satu kejadian yang traumatis, yang hampir menghilangkan nyawa, integritas dirinya, kemudian muncul nih gejala-gejala ini. Ya. Dan PTSD ini kejadian traumatisnya nggak hanya di masa kanak ya, bisa juga orang dewasa gitu yang mengalami itu, kemudian muncullah gejala-gejala yang tadi saya jelaskan. Nah, yang saya bahas ini sebetulnya kan kompleks PTSD. Ada gejala yang muncul karena traumanya justru di masa kanak. Nah, kompleks PTSD ini relatif baru ya, diagnosis baru, yang memang akhirnya oleh WHO dimasukkan ke dalam klasifikasi diagnosis ICD-11, International Classification of Diseases, edisi 11 di tahun 2018. Ini masuk nih sebagai satu diagnosis tersendiri nih menurut WHO. Nah, gejalanya apa aja? Gejalanya bisa mencakup gejala-gejala PTSD,
yang tadi re-experiencing, avoidance, hyperarousal, ditambah dengan beberapa gejala yang lain ya. Jadi ada gejala-gejala lain, contohnya misalnya ada interpersonal disturbance. Jadi ada gangguan, ada masalah relasi interpersonal. Nah, kalau yang tadi saya bilang nih, ada trauma pada masa kanak, abuse misalnya, atau pengabaian, ketika dewasa, dia tuh jadi punya masalah dengan relasi interpersonal. Dia susah untuk punya relasi yang intimate, yang bisa stabil. Ketika ada masalah dengan relationship-nya, dia akan cenderung menghindar. Dan ini terjadi khususnya pada relasi yang sifatnya dekat ya. Contohnya relasi sama pasangan, relasi sama orang tua atau sama anak. Jadi memang relasi-relasi yang sifatnya dekat. Kemudian orang yang mengalami kompleks PTSD bisa juga mengalami gejala emotional dysregulation. Jadi ada disregulasi emosi. Emosi yang regulasi atau pengaturannya itu terganggu. Jadi orang tersebut bisa saja mengalami kecemasan, mengalami gejala-gejala depresi, atau tiba-tiba ada emotional outburst, ledakan emosi. Ya, jadi tahu marah, meledak. Atau juga tiba-tiba muncul kekerasan. Ya, jadi dia nggak bisa punya emosi yang stabil. Selain itu, orang dengan kompleks PTSD juga bisa memiliki negative self-concept. Jadi dia memandang dirinya itu secara negatif. Entah itu insecure, merasa tidak percaya diri, merasa dirinya bersalah, merasa dirinya malu-maluin, merasa rendah, nggak berharga, nggak berdaya. Jadi intinya dia punya negative self-concept. Jadi itu ya teman-teman sudah tahu bahwa ada yang namanya kompleks PTSD, asal muasalnya adalah trauma masa kanak, dan gejala-gejalanya tadi bisa ada re-experiencing, dia bisa kayak ngalamin ulang, contohnya dia ngalamin ulang kayak dipukul sama orang tuanya misalnya. Kemudian dia avoidance, dia menghindar, mungkin udah dewasanya dia nggak mau ketemu orang tuanya lagi gitu, nggak mau pulang kampung. And then bisa jadi dia juga mengalami sense of threat, jadi kayak mudah merasa waspada, berjaga-jaga, kayak ada dalam kondisi bahaya. Dan tadi ada negative self-concept, dia memandang dirinya secara negatif, insecure, tidak percaya diri, ada emotional dysregulation, jadi bisa mudah cemas atau depresif atau mudah marah, dan ada masalah interpersonal, dia masalah relasi dengan orang lain, khususnya relasi yang dekat, ya, yang intimate. So, kita menggunakan informasi ini untuk apa sih? Buat siapapun ya teman-teman ya yang menyimak video saya yang sudah dewasa dan menyimak video ini and then flashback nih, kayaknya gue punya trauma ya, punya trauma masa kanak. Mungkin ini yang saya alami. Mungkin saya ngalamin kompleks PTSD, tapi nggak boleh self-diagnose tentunya ya. Tetap harus ke psikolog atau ke psikiater untuk cross-check, untuk meminta konfirmasi apa sih yang saya alamin ini, apakah ini memang namanya suatu kompleks PTSD atau gangguan yang lain. I think you should consult a psychiatrist. Atau informasi ini berguna juga untuk para orang dewasa yang sekarang punya anak, ya, yang lagi belajar parenting. Karena kalau nggak pengen anaknya tuh punya gangguan mental yang disebut dengan kompleks PTSD, I think you should parent your child with love and care. Jadi lakukan parenting dengan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta. Jangan ada abuse, kekerasan, entah itu fisik, verbal, emosional, dan jangan mengabaikan menelantarkan anak. Gitu pesan dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya sekarang juga. Alright. Dan tolong share ya. Share video ini. Kemudian kasih komentar. Kira-kira teman-teman punya pertanyaan apa? Pengen dibahas topik apa? Bantu saya tulis kolom komentar dan nanti saya akan jawab di video YouTube yang lainnya. Don't forget to subscribe now. Alright? Thank you guys. Bye-bye.